Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen Q&A. Di dalam segmen ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali diajukan ke dalam kolom komentar di Simple Channel dan juga ke dalam sosmed saya. Berikut ini adalah pertanyaan yang masuk. Channel saya terkena traffic atau klik invalid. Apa yang menyebabkan traffic atau klik invalid itu? Dan bagaimana solusinya jika terkena? Demikian adalah pertanyaannya dan berikut ini adalah jawaban dari saya. Kita masuk dulu ke dalam definisi tentang traffic atau klik invalid. Di mana traffic tidak valid termasuk itu adalah dengan klik atau tayangan, jadi klik ataupun tampilan video, view video yang mungkin meningkatkan biaya pengiklan atau penghasilan penayangan dengan cara yang tidak semestinya. Itu adalah definisinya, yaitu terjadi aktivitas pengklikan terhadap iklan atau tampilan dari iklan yang tidak valid karena tidak semestinya. Dan kemudian dijelaskan juga traffic tidak valid mencakup traffic yang menipu yang dilakukan secara sengaja serta klik yang tidak sengaja. Jadi traffic atau klik invalid itu juga mencakup kunjungan ataupun klik tampilan dari iklan ataupun klik terhadap iklan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Itu adalah definisi traffic atau klik invalid menurut YouTube dan Google Ads. Dan sekarang kita masuk ke dalam contoh dari traffic atau klik invalid tersebut. Contohnya adalah klik atau tayangan yang dihasilkan karena melihat atau mengklik iklan sendiri. Jadi ketika kita melihat iklan kita sendiri atau mengklik iklan kita sendiri, itu bisa terkena traffic atau klik invalid. Dimana banyak yang bilang kalau nonton video di YouTube yang banyak iklannya itu nggak masalah, dan itu salah besar. Itu akan menjadi masalah, bahkan menjadi masalah besar, karena melihat iklan sendiri di dalam tampilan YouTube itu bisa terkena traffic ataupun klik invalid, terutama jika melihatnya secara berlebihan. Dimana kalau kita melihat satu kali masih nggak apa-apa, namun ketika kita sudah melihat secara berulang-ulang, nah itu yang bikin masalah. Oleh karenanya saran dari saya bagi Anda yang sudah monetisasi, yang channel YouTube-nya, video-videonya sudah menampilkan iklan, jangan tonton video Anda sendiri. Kalau mau tonton ya cukup satu kali untuk review, padahal itu juga bisa dilakukan melalui YouTube Studio. Jadi jangan sengaja untuk menampilkan iklan Anda sendiri, apalagi mengklik iklan. Itu bisa bikin masalah besar. Jadi bisa langsung terkena traffic atau klik invalid. Dan kemudian selanjutnya contoh berikutnya adalah tayangan atau klik iklan berulang dari satu pengguna atau lebih. Semisal ini adalah aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan melalui grup-grup pertukaran klik ya. Jadi ada grup baik itu di WA ataupun di Facebook ataupun media-media lainnya, di mana anggotanya saling melihat video dari member lainnya, jadi atau dari anggota lainnya. Jadi mereka saling melihat dan melihat video, maksudnya melihat video dan iklannya tampil. Kemudian selanjutnya juga mereka saling mengklik, si A mengklik video B, si B ngeklik video A, si A ngeklik video C, si C ngeklik video A, si B ngeklik video C, si C ngeklik video B, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Nah, itu biasanya terjadi di grup-grup pertukaran klik ataupun grup VPN, di mana banyak sekali mereka yang bermain VPN terkena klik atau traffic invalid ini karena mereka saling melakukan aktivitas-aktivitas pertukaran view dan juga pertukaran klik. Jadi cara apapun itu bisa terdeteksi oleh Google AdSense. Dan kemudian selanjutnya contoh berikutnya adalah alat penghasil klik atau sumber traffic yang dilakukan secara otomatis seperti robot atau software lainnya yang menipu. Jadi bagi Anda yang suka browsing ya ke banyak website, itu banyak yang jual software untuk meningkatkan klik.
atau yang namanya auto click AdSense. Itu banyak aplikasinya juga ada, softwarenya ada baik dari PC ataupun dari smartphone. Namun jangan sekali-kali Anda menggunakan software tersebut karena bisa bikin masalah besar. Apapun teknik yang dipergunakan oleh software tersebut akan bisa terdeteksi oleh Google AdSense cepat atau lambat. Jadi banyak orang yang main teknik-teknik nakal sudah mendapatkan, misalkan sudah mendapatkan 2 juta gitu ya, dapatkan 3 juta, dan kemudian itu misalkan dapat 2 juta, 3 jutanya tanggal muda gitu, dan kemudian pas tanggal tuanya pas mau ditarik tiba-tiba akunnya tersuspend, akun AdSense-nya tersuspend, terkena traffic dan klik invalid, dan secara otomatis uang yang didapat juga hangus. Dan kemudian tidak hanya uang yang didapat hangus, AdSense-nya juga hangus, bahkan channelnya juga hangus. Dimana solusi dari traffic atau klik invalid untuk saat ini, jujur saya harus mengatakan bahwa tidak ada solusi sama sekali. Jika Anda sudah terkena klik atau traffic invalid, maka end game, selesai sudah. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah Anda nggak bisa nerusin nih channel lagi, Anda nggak bisa nerusin AdSense lagi. Jadi channelnya harus udah dilupakan aja, kalau perlu ya dihapus aja channelnya. Dan kemudian Anda harus buat channel baru, mulai lagi dari nol, dan kemudian harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi mulai lagi dari awal, dan kemudian ajukan monetisasi lagi, bikin akun AdSense lagi. Nah ini yang sulit. Ketika Anda bikin akun AdSense, Anda nggak bisa pakai data yang lama. Jadi tekniknya adalah kalau Anda mau bikin akun AdSense ketika Anda sudah pernah kena suspend atau kena ban karena traffic atau klik invalid ataupun karena alasan lain, yang bisa Anda lakukan adalah Anda buat akun AdSense dengan menggunakan data baru, yaitu nama yang berbeda dan KTP yang berbeda dari yang pernah Anda buat sebelumnya. Misalkan di sebelumnya nama Anda Sanusi, alamat Anda di Jalan Merdeka 20, maka Anda tidak bisa pakai nama Sanusi Jalan Merdeka 20 itu. Jadi Anda harus buat data yang baru dengan nama yang baru, KTP yang baru. Entah Anda pinjam ke teman Anda, ke saudara Anda, tapi yang pasti nama Sanusi di Jalan Merdeka itu sudah tidak bisa dipakai. Dan kemudian selanjutnya untuk melakukan pendaftaran, Anda juga harus menggunakan HP baru dengan nomor yang baru, karena HP yang lama sudah bisa dibaca identifikasi, sudah bisa diidentifikasi. Karena kan kalau kita melakukan verifikasi 2 langkah, untuk mengikuti program monetisasi, di Gmail-nya kedetek tuh HP-nya, dan kemudian kebaca juga di AdSense-nya. Jadi mau nggak mau Anda harus buat dengan menggunakan HP baru dan juga nomor baru. Kemudian Anda bikin Gmail baru, lakukan verifikasi 2 langkah agar nanti bisa monetisasi. Karena kan syarat monetisasi sekarang adalah melakukan verifikasi 2 langkah. Dimana di situ nanti akan terdeteksi Anda menggunakan HP baru. Kalau Anda pakai HP baru, urusannya masih bisa aman, dan kemudian pakai data yang berbeda, maka Anda bisa bikin akun AdSense lagi, dan kemudian mulailah dari nol lagi, mulai dari baru lagi. Jangan lakukan pelanggaran yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silahkan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.